Oh iya, jadi begini, pada saat saya sowan ke Abah Lukman, yakni Kiai Haji Lukman Hakim Al-Hafidh MA, pengasuh Pondok Pesantren As-Salafi Babakan Ciwaringin Cirebon, itu saya ditanya, Kang, sekarang kegiatannya apa? Saya bilang kegiatan saya biasa Pak Kiai bersama ibu-ibu memberikan bimbingan dan penyuluhan majelis taklim. Jamaahnya berapa? Ya, jamaahnya sekitar 15 sampai 50 orang lah. Nah, setiap sampean mau mengadakan penyuluhan di majelis taklim, tentunya sampean awal-awal mempersiapkan materi, mempersiapkan segala sesuatunya, yang kesemuanya itu persiapan itu membutuhkan energi, pikiran, tenaga dan sebagainya. Nah, hanya disampaikan kepada 15 sampai 40 orang. Dari 40 atau 50 orang itu yang mendengarkan ada berapa, Kak? Ya, saya jawab perkiraan ada separuhnya lah yang mendengarkan. Dari yang mendengarkan itu yang paham berapa orang, Kak? Ya, nggak tahu juga, lebih sedikit tentunya Pak Kiai. Nah, kata beliau, Abah Yai Lukman, guru kita semua, kemudian beliau bertanya, bisa nggak, Kak, dengan persiapan sebelumnya akan mempersiapkan materi, pikiran, tenaga, dan waktu untuk memberikan penyuluhan pada besok harinya, bisa tidak materi keagamaan itu sampean sampaikan kepada lebih banyak orang, misalnya 500 orang, bisa enggak? Nah, saya berpikir ya sulit juga, Bah. Kata Abah Lukman, bisa, Kang. Kalau target sampai 500 orang yang mendengarkan materi ceramah Akang, itu bisa sampean mengumpulkan 500 orang. Nah, tentunya dengan energi yang lebih besar. Sampean persiapkan amplop isi 50.000 sejumlah 500 orang, kemudian beras 5 kilo dikresekkan sejumlah 500 kresek. Ya, sampean siapkan sound system, insya Allah itu akan ada sesuai target 500 orang. Saya berpikir, ya berat juga Pak Kiai, masa jadi ustadz harus begitu-begitu amat. Saya bilang kan gitu. Ada, Kang, yang modalnya lebih sedikit tapi sasarannya akan lebih banyak. Apa itu Pak Kiai? Jawab beliau, sampean manfaatkan media sosial untuk sarana dakwah sampean supaya materi-materi keagamaan tersampaikan kepada lebih banyak orang gitu. Oh, saya berpikir masuk akal juga. Cuman gimana, kapasitas keilmuan saya kan tidak seperti kiai-kiai yang betul-betul alim alama. Kata beliau, sampean tidak usah berpikir sampean membayangkan seperti Gus Baha, atau sampean membayangkan bahwa subscriber Gus Baha, subscriber Gus Yusuf, dan subscriber kiai-kiai yang lain akan menonton channel sampean. Nanti sampean sampaikan saja materi-materi yang sederhana, materi-materi yang datar. Nah, nanti sampean akan ada pengikut sendiri, akan ada subscriber sendiri yang justru menunggu dakwah-dakwah atau menunggu penyampaian materi keagamaan sampai masuk akal juga. Karena di sekitar kita itu, Kang, menurut beliau masih banyak umat-umat Islam yang belum paham masalah wudhu, belum paham masalah mensucikan najis, belum paham masalah-masalah ritual-ritual keagamaan yang keseharian itu belum paham. Jadi kita sampaikan materi-materi yang kita kuasai saja, yang sederhana-sederhana saja, tapi mampu memotivasi orang lain untuk semangat beribadah, semangat beragama. Nah, dari arah itu kemudian saya berpikir, betul juga ini, gitu kan? Betul juga ini. Kemudian kami adalah penyuluh agama Islam. Nah, ada edaran di situ yang kalau tidak salah itu nomor 504 tahun 2022, yang diantara poin-poinnya penyuluh agama Islam harus menyebarkan video-video tentang bimbingan dan kepenyuluhan, tentang dakwah, tentang materi-materi keagamaan melalui media sosial. Nah, atas edaran ini
maka sudahlah klop antara edaran dari Kementerian Agama dan nasihat atau anjuran dari guru kita yang mulia Abah Yai Lukman Hakim Al-Hafidh MA itu. Oh, mengenai itu target penghasilan, sebetulnya kami hanya menjalankan tugas pure gitu. Mengenai penghasilan itu ya bukan menjadi target lah, bukan menjadi target, karena kalau ingin berpenghasilan di medsos, di YouTube misalnya, itu harus memang bikin konten-konten yang fenomenal, konten-konten yang kontroversial supaya banyak yang nonton. Ini kita konten-konten dakwah yang menyejukkan saja lah, kira-kira begitu. Saya teringat dawuh daripada guru kita semua, Buya Syakur Sandang Pinggan Indramayu. Beliau pernah menasihati saya itu begini, Kang, sebagai pendakwah itu laksanakan saja tugas dakwah, tidak usah berpikir akan menghasilkan apa dari dakwah itu, laksanakan saja. Seperti kita belajar kepada petani. Jadi petani itu pada saat dia harus mencangkul, ya sudah mencangkul saja, selesaikan cangkul. Nah, ketika di saat di tengah mencangkul itu ada belut, ada ikan, ya kita ambil, itu rezeki dari Allah gitu. Jangan petani punya sawah, punya ladang, dia mencangkul niatnya cari belut, niatnya cari ikan. Ini ikan, belut belum tentu kita dapatkan, mencangkul tidak akan selesai. Ya sudah, kita mencangkul saja. Nah, dene nanti di tengah mencangkul itu kita dapatkan ikan, kita dapatkan itu rezeki minallah. Rezeki minallah, rezeki dari Allah. Nah, sebagai pendakwah, guru ngaji ya sudah, laksanakan saja tugas Anda. Guru ngaji, ngajarin Iqra, ngajarin juz amma, tajwid dan sebagainya dan sebagainya. Jangan berpikir dapat apa dari kegiatan dakwah kita. Nanti di tengah dakwah kita, di tengah kita melaksanakan tugas kita sebagai penyuluh, di situ kok ada rezeki, ya itu rezeki dari Allah, kita terima. Itu kira-kira motivasi dan asbabul wurudnya kenapa saya aktif di medsos. Itu kira-kira, ya mudah-mudahan Anda semua juga terinspirasi untuk yuk kita bersama-sama ramaikan gitu media sosial dengan konten-konten yang positif.